Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Strategi Pembelajaran PLS. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kegiatan pembelajaran partisipatif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Juliana selaku moderator dan ada teman saya Mega Lugita dan Retna. Langsung saja pada materi pertama akan dijelaskan oleh Mega Lugita. Kepada Mega, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran partisipatif yang disebut juga sebagai kegiatan belajar membelajarkan partisipatif. Nah, kegiatan pembelajaran partisipatif ini harus terus dikembangkan, terutama yang bergerak dalam program pendidikan luar sekolah untuk terus berupaya mengembangkan metode, teknik, dan juga prinsip-prinsip yang cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran partisipatif ini. Selanjutnya itu ada pengertian dari pembelajaran partisipatif, yaitu pembelajaran yang mengupayakan agar seluruh warga belajarnya itu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang disebut sebagai kegiatan pembelajaran partisipatif. Baik, selanjutnya yang kedua, asal-usul dan perkembangan kegiatan belajar partisipatif. Proses belajar partisipatif berakar dari tradisi dan telah tumbuh di masyarakat sejak zaman dahulu menurut Sujana 1993-119. Kegiatan belajar partisipatif berakar dari nilai-nilai sosial dalam agama Islam dikenal istilah musyawarah, diskusi, dan perdebatan untuk menghadapi dan memecahkan masalah bersama yang dapat dalam kehidupan. Tradisi dan adat istiadat yang dianut dan dihormati oleh masyarakat memberikan nilai-nilai positif terhadap tumbuhnya proses kegiatan partisipatif. Kedalamnya termasuk gotong royong, tolong-menolong, bantu-membantu, saling memanfaatkan ketergantungan menjadi nilai positif dalam kehidupan. Yang ketiga itu prinsip-prinsip kegiatan partisipatif. A. Berdasarkan kebutuhan belajar atau learning based. B. Berorientasi pada tujuan belajar atau learning goals and objectivity oriented. Yang C. Berpusat pada warga belajar. Dan D. Belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Retna. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada ciri-ciri proses kegiatan belajar partisipatif. Proses kegiatan partisipatif menurut Sujana 1993-136 ditandai dengan interaksi antara sumber belajar antara warga belajar dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sumber belajar menetapkan diri pada kedudukan yang tidak serba mengetahui terhadap semua bahan belajar. Ia memandang bahwa warga belajar sebagai sumber yang mempunyai nilai dan manfaat dalam kegiatan belajar. Lalu, sumber belajar melainkan peran untuk membantu warga belajar dalam melakukan kegiatan belajar. Kegiatan itu berdasarkan kebutuhan belajar yang dirasakan perlu, penting, dan mendesak oleh warga belajar. Selanjutnya ada sumber belajar sekaligus menempatkan dirinya sebagai warga belajar selama kegiatan belajar. Ia memberikan dorongan dan bimbingan terhadap warga belajar untuk selalu memikirkan, mempelajari, melakukan, dan menilai kegiatan belajarnya. Kemudian ada penggunaan teknik pembelajaran partisipatif. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknik pembelajaran partisipatif yaitu faktor manusia, faktor lain seperti tujuan belajar. Faktor manusia merupakan warga belajar, tenaga lain yang terkait dengan masyarakat. Menurut Kem 1985 mengemukakan bahwa warga belajar memiliki karakteristik pribadi dan sosial, pekerjaan, motivasi belajar, dan kebiasaan belajar. Hal tersebut akan membantu penyelenggaraan proses dan sumber belajar dalam menentukan teknik pembelajaran yang cocok. Sedangkan faktor lain akan mempengaruhi penentuan dan penggunaan teknik pembelajaran, seperti tujuan belajar. Apabila dikaitkan dengan belajar sebagai proses dan sebagai hasil tujuan belajar, apabila dikaitkan dengan belajar, proses erat hubungannya dengan penggunaan tipe-tipe kegiatan belajar, sebagaimana dikemukakan dalam buku Strategi Pembelajaran Partisipatif dalam Pendidikan Luar Sekolah. Tipe-tipe kegiatan belajar itu diantara lain adalah tipe kegiatan belajar sikap, tipe kegiatan belajar pemecahan masalah. Dan untuk menutup presentasi pada hari ini, akan saya bacakan kesimpulan dari paparan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan partisipatif merupakan fenomena yang sering tumbuh dalam pendidikan luar sekolah. Kegiatan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai upaya
sumber belajar untuk mengikut sertakan warga belajar dalam kegiatan belajar. Pembelajaran ini sebenarnya telah berakar dari tradisi yang telah tumbuh di masyarakat sejak zaman dahulu. Kegiatan belajar tersebut berakar dari nilai-nilai sosial dan norma-norma agama yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat seperti saling membantu, gotong royong, saling memanfaatkan, dan saling ketergantungan. Dalam pembelajaran ini menguntukkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan belajar, berorientasi pada tujuan belajar, berdasarkan pengalaman, berpusat pada warga belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran partisipatif menyangkut 6 tahapan, yaitu pembinaan keakraban, identitas kebutuhan, perumusan tujuan belajar, penyusunan program kegiatan belajar, pelaksanaan kegiatan belajar, penilaian terhadap program, dan hasil dampak yang akan dari kegiatan belajar tersebut. Terima kasih, kembali lagi ke moderator. Itulah presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pembacaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.